Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam serial Simak Pemuda dengan berbagai problematikanya. Syair yang akan kita coba bahas pada kesempatan ini dengan topik hidup sulit diprediksi. Hidup sulit diramalkan, hidup sulit dibaca, hidup sulit diperkirakan. Adapun syair yang akan kita angkat pada kesempatan ini adalah sebuah syair yang digubah oleh Muhammad bin Sultan bin Muhammad bin Hayus Al-Ghunawi. Dia dalam lembar sejarah sastra Islam lebih masyhur dengan panggilan Ibnu Hayus. Ibnu Hayus ini banyak sekali mengubah syair-syair yang bersifat maddah, bersifat pujian, sanjungan, atau dalam bahasa yang lainnya mungkin ada juga unsur-unsur seperti agak sedikit menjilat dan sebagainya, ya. Tetapi kita ambil nilai positifnya saja. Terutama sanjungan kepada Daulah Fatimiyah yang ketika itu berkuasa. Ibnu Hayus ini berasal dari negeri Syam atau kalau sekarang Syria. Ya. Dari Syria. Syria memang banyak melahirkan orang-orang besar. Banyak melahirkan ulama-ulama besar. Kita kenal kalau di zaman sekarang ada satu ulama yang cukup besar dari Syria yang bernama Profesor Wahbah Zuhaili. Nah, Syria ini memang banyak melahirkan orang-orang besar. Adapun syair yang disampaikan oleh Ibnu Hayus tadi, dia berkata, yusibul fata man lam yakun fi hisabihi. Pemuda akan mengalami sesuatu yang belum bisa ia perkirakan, yang belum bisa ia prediksi, yang belum bisa ia baca. Ibnu Hayus melanjutkan dengan kata-katanya, wa yahdharu min syai'in wa laisa biwaqi. Dan hendaknya berhati-hatilah terhadap sesuatu yang belum terjadi kepadanya. Belum terjadi kepada kamu sekalian. Syair ini sangat pendek, namun berisi warning, berisi peringatan, berisi satu sentilan khusus kepada kaula muda. Tentu saja Ibnu Hayus pada saat menggubah syair ini ada satu kejadian yang melatar belakangi terwujudnya syair ini. Jadi Ibnu Hayus bercerita, ketika itu ada seorang pemuda yang berasal dari sebuah negara yang sedang menuntut ilmu di sebuah negeri antah berantah. Yang sedang menuntut ilmu di luar negeri. Ya. Pada saat anak muda ini menuntut ilmu di negeri orang, ternyata di negaranya sendiri ketika itu terjadi sebuah pergolakan. Terjadi sebuah peperangan, terjadi sebuah huru-hara yang cukup besar. Yang mana huru-hara ini antara penduduk pribumi dan penjajah yang datang. Saya kira ini dialami oleh sebagian negara di dunia ini. Nah, terjadilah pemberontakan, peperangan antara
orang pribumi dan penjajah. Biasanya di dalam lembar penjajahan, pribumi banyak kalah. Kalah pengalaman, kalah persenjataan, walaupun mungkin jumlahnya banyak. Ya. Ternyata informasi yang diterima oleh pemuda ini ketika itu pribumi terdesak. Ya. Terdesak karena persenjataan yang dipergunakan masih senjata tradisional. Sementara penjajah sudah menggunakan senjata yang sangat canggih. Karena hampir terdesak pribumi, informasi sampai kepada pemuda ini, akhirnya informasi tersebut mengetuk hati si pemuda untuk pulang. Terpanggil pulang ke negaranya dan mulai ikut berperang. Tumbuh rasa juangnya, tumbuh patriotismenya, tumbuh rasa nasionalismenya. Tanpa pikir panjang, tanpa strategi, dia langsung terjun ke medan pertempuran. Satu hal yang menjadi titik lemah dari pemuda ini, dia ikut berperang tanpa strategi. Dia ikut berperang tanpa ilmu. Dia ikut berperang tanpa taktik. Pokoknya yang penting keberanian. Ya. Ya. Nah, karena hanya modal keberanian, dia masih miskin dengan pengalaman, dia tidak memakai strategi perang, akhirnya kekalahan demi kekalahan yang dialami. Ya. Ikut perang ini kalah, ikut di perang ini kalah, ikut di perang ini kalah. Akhirnya kekalahan tersebut menjadi salah satu motif, kalau begitu saya tidak bisa berperang hanya sekedar modal keberanian saja. Saya harus belajar kenapa kami orang pribumi terus-terusan mengalami kekalahan. Dia mulai introspeksi, dia mulai menyusun strategi, dia mulai melakukan analisa-analisa. Ya. Ternyata kelebihan pemuda yang memiliki tenaga yang kuat, semangat yang membara, keinginan yang berapi-api, tanpa strategi yang terjadi adalah bunuh diri. Pemuda akan mengalami sebuah perjalanan pengalaman yang cukup panjang apabila dia melalui proses-proses yang tertib dan teratur. Nah, karena pengalaman itu, dia mengambil beberapa intisari dari kehidupan. Oh, ternyata sebuah peristiwa, sebuah pengalaman, sebuah kejadian lebih banyak yang tidak bisa dibaca sebelumnya. Tidak bisa diprediksi. Kita menghendaki biru, kenyataan yang terjadi adalah kuning. Kita menghendaki merah, kenyataan yang terjadi adalah coklat. Itulah yang namanya kehidupan. Sehingga dari kejadian tersebut, pemuda ini belajar dan belajar. Ternyata kehidupan tidak bisa kita prediksi. Dia akhirnya semakin waspada, semakin hati-hati. Dia tidak ingin terjebak dan terlena dengan perjalanan waktu yang mungkin berlalu begitu saja tanpa sebuah pemikiran yang dalam. Jangan sampai dia mengalami kekalahan untuk kesekian kalinya. Sesuatu yang tidak bisa diharapkan bisa saja terjadi. Tidak ada dalam kehidupan ini yang mustahil.
Kehidupan merupakan sederet terminal-terminal yang mungkin akan selalu dilalui oleh orang-orang yang senantiasa menunjukkan kegigihan. Jangan sampai pemuda putus kuliah di tengah jalan. Jangan sampai pemuda berhenti karena usaha orang tuanya macet. Bencana, kejadian, peristiwa, sesuatu bisa saja terjadi. Dan mungkin masih banyak bencana-bencana yang lainnya. Kata akhir atau kata kunci dari syair yang disampaikan oleh Ibnu Hayus ini, beliau mengingatkan, hati-hati, itulah kata kunci untuk memahami makna terdalam dari kehidupan ini. Sekali lagi, pemuda selain menunjukkan keberanian yang tinggi, tetapi awas, jangan sampai lupa hati-hati. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.